Perkenalkan, nama saya Danan Wahyu Sumirat. Saya bekerja di sebuah perusahaan transportasi energi. Tepat 7 tahun lalu, saya dipindah tugaskan ke Pulau Batam. Ada perasaan sedih ketika bekerja jauh dari rumah. Tapi saya mendapat tantangan baru. Tugas saya kali ini melakukan patroli pipa gas di laut. Jadi, patrolinya bisa dengan kapal atau helikopter. Inilah awal mula saya mengenal hutan mangrove karena bisa melihat jelas dari atas sini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Namun, sejak tahun 1980 hingga 2020, luas hutan mangrove berkurang 6 juta hektar. Menilik fakta di lapangan, banyak hutan yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan pabrik. Illegal logging sering menjadi pilihan masyarakat pulau untuk memperoleh hasil secara instan dari hutan mangrove. Lalu apa ya yang bisa saya lakukan? Sebuah perjalanan energi ke Cirebon tahun 2017 menginspirasi. Kami menyambangi hutan mangrove di Karangsong, Indramayu. Hutan mangrove yang dulu tergerus abrasi, kini menjadi destinasi wisata favorit. Teman-teman dari komunitas Dekang Kencana butuh 15 tahun lebih untuk membuat hutan mangrove hijau kembali. Mereka tidak hanya melakukan konservasi, tapi juga mengembangkan 50 produk olahan dari tumbuhan mangrove. Agar ketersediaan bahan baku terjaga, maka warga Karangsong harus tetap menjaga hutan mangrove. Ternyata di balik semua ini ada tangan dingin seorang pejuang mangrove, Bapak Abdul Latif. Beliau yang menggerakkan warga dan melahirkan ide aneka produk olahan mangrove hingga sukses dijual ke mancanegara. Wah, saya jadi ingin mendatangkan beliau ke Batam untuk membagikan ilmunya dan menginspirasi bahwa pembalakan bukanlah satu-satunya cara untuk memanfaatkan hutan mangrove. Tahun 2019, melalui program CSR tempat saya bekerja, kami mendatangkan Bapak Abdul Latif ke Pulau Buluh yang hanya berjarak 1 km dari Pulau Batam. Rencananya kami akan mengadakan pelatihan pemanfaatan tumbuhan mangrove. Kehadiran beliau jelas disambut peserta pelatihan yang kebanyakan ibu rumah tangga. Mereka sudah tidak sabar. Tapi sebelumnya, kita cari dulu yuk bahan-bahannya di Pantai Ketapang, Teluk Sepaku. Nah, sekarang saatnya kita mengenal tumbuhan mangrove. Kalau yang ini daun api-api, bisa dibuat payek. Dan buahnya mirip dengan kacang kedelai, jadi bisa dijadikan kecap. Nah, kalau yang ini buah lindur, bisa menjadi pengganti tepung. Ada juga nih buah bidada yang bisa menjadi minuman segar dan konon bisa meningkatkan vitalitas lelaki. Oh iya, kami juga melakukan penanaman bakau di Pantai Ketapang, Teluk Sepaku bersama komunitas masyarakat peduli mangrove KBR Karya Bersinar. Agar ekosistem mangrove tambah ramai, kami juga menebar bibit ikan kerapu. Wah, seru acaranya. 2 tahun sudah berlalu dan pandemi membuat kita lebih banyak rebahan. Beruntung Batam sudah masuk PPKM level 1, jadi bisa berkumpul nih di luar ruangan. Saya dan masyarakat peduli mangrove KBR Karya Bersinar menyambangi Pantai Ketapang untuk melihat pembibitan mangrove. Dan proses konservasi masih terus berlanjut. Ini bukan tugas saya dan juga bukan tugas Anda, tapi tugas kita semua untuk menjaganya. Karena mangrove bukan hanya rumah bagi biota laut, tapi pelindung pantai dari abrasi dan tsunami. Yang kami lakukan baru permulaan, masih ada perjuangan panjang. Berharap dari kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga mangrove dan ekosistemnya. Semoga nantinya akan ada penjuang mangrove lainnya seperti Bapak Abdul Latif.